Gimana nih kabarnya Yunita hari ini? Baik banget. Dalam akhir-akhir ini tuh benar-benar baik banget. Aku soalnya jarang banget nih ketemu kamu di Biga. Mana sih? Oh iya aku akhir-akhir ini jarang ke Biga karena aku harus membagi waktu. Aku juga ada pelayanan di gereja. Gitu. Dari gereja mana kamu Yunita? Aku ini gereja Betania Sekolah. Oh gitu. Kamu tuh asalnya dari mana sih? Nah, aku asalnya dari Provinsi Maluku Utara. Pasti tahu kan, yang gubernurnya itu yang dikatanya gubernur cantik. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya, siapa tuh? Gubernur pertama orang Tionghoa, namanya Ibu Sherly. Dia sempat viral beberapa hari-hari terakhir karena kasus kecelakaan dia dan suaminya yang mengakibatkan suaminya itu meninggal. Oh iya. Terus kamu udah pernah merantau nggak sebelumnya? Iya, kalau sebelumnya selama SMA 3 tahun itu aku sudah pernah merantau. Kemana tuh? Nah, aku kan mau cerita sedikit ya. Aku kan sebenarnya orang desa yang benar-benar pelosok banget. Terus akses pendidikan di kabupatenku tuh bisa dibilang kurang memadai. Jadinya aku merantau ke Kota Tobelo. Kota Tobelo itu berbeda pulau dengan kabupatenku, dipisah oleh laut. Jadi perjalanannya itu darat, laut, baru ke Tobelo gitu. Berapa jam gitu perjalanannya? Kalau perjalanannya itu memakan waktu kurang lebih 10 jam. Jadi harus naik kapal gitu ya? Iya, jadi dari desaku ke kabupaten atau ke pusat kotanya ini tuh kurang lebih itu 4 jam menggunakan mobil. Nah, habis itu baru kita lanjut naik kapal ke Kota Tobelo. Jauh banget ya. Iya. Terus pas kamu datang ke sini tuh berarti udah lumayan kelatih gitu ya, karena kamu udah pernah bisa Iya. dibilang merantau kan? Iya, aku bisa dibilang ya. Terus nih, gimana sih kamu ya sebagai orang luar Jawa? Terus culture shockmu masuk ke Pulau Jawa gimana sih? Culture shockku tuh pertama-tama ya, yang paling berbeda sama ekspektasiku itu adalah bahasa. Pasti banget. Pasti aku saking culture shocknya itu aku merasa bahwa dulu ya sebelum merantau ke sini aku merasa bahwa pastinya nanti kalau aku merantau ke Malang aku bakal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ngomongnya tuh pasti ngalir, pasti bisa. Dan ternyata tidak semudah itu. Yes, betul. Terus kalau di Malang tuh apa yang paling buat kamu kayak kaget banget? Nah, yang paling buat aku kaget itu seperti yang bilang tadi, bahasa. Aku pikir semua orang itu akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi ternyata waktu awal-awal masuk kuliah, apalagi pas PKKMB, perkenalan sama teman-teman yang lain, dan mereka saja punya bahasa jauh. Iya, aku terus bilang apa ini? Aku jadi takut untuk bercerita, untuk berbicara. Jadi aku lebih memilih untuk diam dibandingkan ikut campur untuk berbicara bersama mereka. Jadi yang benar-benar aku ngerti deh apa yang diomongin gitu loh. Tapi kamu nih adaptasinya pas di sini tuh bisa dibilang susah apa lumayan cukup gampang buat kamu adaptasi sama sekitarmu? Kalau awal-awalnya tuh memang susah ya, karena Pasti itu. iya baru pertama kali denger apa ini ya, apa ini, terus juga gaya bahasa, terus intonasinya tuh bener-bener Tinggi gitu ya. iya, bener-bener beda jauh dan apa yang diomongin. Nah tapi lama kelamaan kalau aku belajar terus aku dengar lagi, terus belajar lagi, coba nyata mulai bisa menyesuaikan diri gitu, mulai paham sama beberapa kalimat. Iya, oke. Terus kalau dari sisi pertemanan kamu gimana? Nah, kalau dari sisi pertemanan, awalnya itu aku berteman dengan pokoknya dari teman-teman yang berbeda pulau gitu loh. Aku bertemannya ada dari Kalimantan, ada juga yang sesamaku dari Maluku Utara, ada juga
Nah, tapi pastinya kan kita lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan orang yang sesama kita ya. benar. Nah, jadi aku bisa dibilang kurang dekat dengan teman-teman yang dari Jawa karena iya terhalang bahasanya juga. Kamu kaget gak sih kalau misal di Malang itu apa ya, gaulannya tuh agak bebas gitu? Iya, cukup buat aku kaget karena ya di sini tuh apa ya, hal yang tidak biasa di tempatku di sini menjadi hal yang biasa saja. Ya kayak aku pernah nih ke Warmindo terus lihat ada cewek rokok di situ. Ya. Terus aku kayak wah, ini apa bener-bener gini, apa nggak dilarang apa gimana ya. Nah itu yang buat aku tuh bingung banget karena di tempatku tuh jarang banget ada cewek yang rokok atau cewek yang berpenampilan seperti laki-laki. Iya, Betul banget. apa itu dibilang culture apa itu? Nah, pokoknya itulah. Iya, soalnya di Malang itu kayak lebih banyak itu dari luar Jawa sih. Pendatang gitu, Pendatang. karena kan katanya Malang ini kota pendidikan kan, Oh, jadi banyak dari daerah-daerah lain tuh banyak yang datang ke Malang. Oh, jadi gak cuma Malang aja. Iya. Itu sih. Terus mungkin tips dari kamu sebagai anak rantau nih dalam menghadapi culture shock ini tadi itu apa? Nah, kalau tips dari aku, sebaiknya sebelum merantau itu riset lebih banyak lagi tentang tempat apa yang akan kamu tinggal dan bagaimana lingkungan di sana. Sebaiknya kalau menurutku tuh lebih baik riset lebih mendalam lagi supaya tidak terlalu mengalami yang namanya culture shock ya. Betul. Nah, ada satu waktu di mana aku ke gereja. Nah, yang khotbahnya ini tuh Chinese, Tionghoa, tapi dia pakai bahasa Jawa. Aduh, ini ya, jadinya vibes-nya beda ya. Kok tiba-tiba Chinese ngomong Jawa, dan ternyata pas keluar dari gereja, banyak Chinese yang ngomong Jawa. Iya. Terus kayak, wow, oh ternyata banyak Chinese juga Jawa ya. Jawa adalah kunci kata orang. Gitu. Iya. Jadi apa ya? Memang di Jawa kalau di Malang nih ya, Malang sama Surabaya itu kata-katanya tuh lebih omongan jarak itu pasti didengar Imam banget ya. Itu pasti banget. Kayak udah jadi Apa ya? budaya di sini gitu. Betul banget. Oh, pantas ya, kayak tiba-tiba ada gitu. Nah, itu menurutku yang membuat aku tuh apa ya, tiba-tiba dalam sebuah percakapan tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi aku ini kalau di timur ini udah dikebukin Oh, ini pasti. Gitu. Mungkin boleh sambil disambi nyemil kali ya. Nyemil dulu nih. Boleh. Ayo ngobrol santai nih ceritanya. Iya. Kamu kosnya di daerah mana? Kalau aku kosnya tuh di daerah Simpang Megamendung. Yang pertigaan tahu. antara jembatan ada warung kan ada patung singa nih, masuk dalam. Nah, pokoknya kos yang paling ujung itu adalah kosku. Dekat sih ya sebenarnya. Iya. Kamu jalan atau naik motor biasanya ke kampus? Sebenarnya aku tidak tahu mengendarai apapun, jadinya aku selalu berjalan setiap hari ya, karena sudah terbiasa. Dari dulu pun aku sekolah walaupun jaraknya itu jauh, aku tetap jalan. Jadi kamu di daerah sana, di daerahmu tuh jalan kaki. Iya, aku juga jalan kaki. Jadi pergi pulang sekolah itu tetap jalan kaki ya. Mau gimana lagi, aku nggak tahu membawa atau mengendarai kendaraan. Gitu. Kamu jurusan apa? Aku dari ilmu komunikasi. Visip. Mungkin kalau kita udah ngobrol panjang lebar nih, bolehlah Kak Ocha sampein kesimpulan dari obrolan kita sore hari ini. Jadi menurutku nih apa ya, orang luar Jawa itu kalau datang ke Jawa nih lagi harus menyesuaikan diri dulu. Misal kayak kita meriksa dulu apa nih Bener banget. yang di Jawa itu kayak gimana sih, kayak gitu kan ya. Iya. Apalagi denger Malang sama Surabaya itu omongannya tuh gak karu-karuan. Itu Betul banget. Iya. Nggak aturan gitu ya. Aturan. Itu sih.
dari aku. Nah, sama satu lagi, cuaca. Oh iya, bener banget. Kamu nggak bakal expect kalau ternyata Malang sedingin ini. Tapi Menurutku ini panas banget sih. panas banget sih. Panas banget. Ini kalau kalian pertama kali ke timur, maka belanglah sudah kalian. Aku pernah dengar dari temanku dari Kalimantan itu dia di sana bisa sampai hampir 30 apa 32 gitu katanya. Katanya satu orang tuh di atas kepalanya nggak ada matahari. Iya. Tuh. Apalagi di kabupatenku, Kabupaten Morotai itu tuh disebut sebagai Kabupaten Tiga Matahari. Tiga matahari. Karena baru beberapa jam sudah belang pastinya. Jadi sunblock itu benar-benar harus ditumbuk sebanyak ini. Nggak mau belang itu sih. Gitu.